Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahida Nur Latifah, NIM 114230000. Jadi, di sini saya akan menampilkan video untuk acara 3, yaitu pembuatan kemiringan lereng dengan menggunakan software ArcMap. Jadi, untuk tampilan yang pertama, seperti acara sebelumnya, yaitu kita pilih ke New Maps, kemudian ke My Templates, dan memilih Blank Map. Oke. Kemudian, di Layers, itu kita klik kanan ke Properties. Di sini ke koordinat sistem dan mengatur untuk koordinat sistem di 1904 zone 49S. Kemudian kita oke. Selanjutnya, yaitu klik kanan lagi ke Add Data. Nah, di Add Data ini itu kita connect ke folder yang sebelumnya udah kita buat, yaitu foldernya berisikan data di acara sebelumnya berupa batas administrasi dan kontur. Oke. Nah, di sini itu kita add data untuk batas administrasi dan kontur ini. Nah, nantinya akan muncul seperti ini. Selanjutnya yang kita lakukan yaitu dengan klik kanan di kontur IK ini, kemudian ke Open Attribute Table. Nah, di sini itu kita akan menghilangkan untuk satuan meter di elevasi, yaitu sama, kita klik kanan terlebih dahulu, kemudian ke Field Calculator. Nah, untuk di sini itu kita mengatur ke parser, yaitu ke Python. Kemudian untuk tipenya itu kita pilih ke string, seperti ini. Selanjutnya, kita pilih elevation, kita klik 2, kemudian kita pilih ke replace. Nah, di sini, itu kita ketikkan rumusnya, yaitu klik 2, spasi, M, kemudian ketik lagi, koma, ketik, seperti ini. Kemudian, kalau udah, itu kita oke. Nah, nanti udah hilang satuan meternya. Selanjutnya, kemudian kita pilih ke sini, kita pilih add field. Nah, di sini itu kita tuliskan yaitu ketinggian. Dan untuk tipenya itu kita pilih yang float. Lalu oke. Nah, udah muncul kolom untuk ketinggian. Kita ke field calculator. Untuk parsernya kita ubah ke VB script lagi. Untuk rumusnya kita hapus dan kita klik 2 kali di elevation. Kemudian kita oke. Nah, nanti muncul untuk ketinggian di kontur yang udah kita buat. Seperti itu. Selanjutnya ini untuk tabelnya kita bisa close saja. Kemudian kita bisa beralih untuk membuat data tin, yaitu dengan pilih nih, Arthur Box. Nah, di sini kita pilih yang 3D Analysis, kemudian ke Data Management, ke Team, dan pilih yang Create Team. Untuk di sini, itu kita pilih folder, kemudian kita pilih yang folder udah kita buat sebelumnya. Kemudian untuk namanya, kita beri nama yaitu Team. Selanjutnya kita save. Nah, selanjutnya kita bisa atur koordinat sistemnya, yaitu dengan pilih ini. Oke. Kemudian untuk input feature class-nya, kita pilih yang contour. Kemudian, maaf. Untuk field-nya ini, itu kita pilih yang ketinggian. Selanjutnya, kita oke aja. Nah, untuk hasilnya nanti akan seperti ini. Selanjutnya, yaitu kita akan mengubah tim menjadi raster, yaitu dengan memilih yang conversion ini. Kemudian kita pilih ke from team, dan di sini itu kita pilih yaitu team to raster. Untuk input timnya, yaitu
kita pilih yang tim. Kemudian untuk output data tipenya sama metodenya ini tetap sama, yaitu float sama linear. Kemudian kita oke. Setelah itu, kita akan membuat slope, yaitu dengan pilih ke Arthur Box lagi, yaitu kita pilih ke raster surface, kemudian pilih yang slope. Untuk input raster ya, kita pilih yang thin res, kemudian untuk output measurement-nya itu kita ganti ke percentage. Setelah itu, kita oke. Seperti ini. Selanjutnya, yaitu kita akan mengelompokkan slope sesuai dengan klasifikasi Van Sweden. Yaitu, kita pilih ke Arthur-Box lagi, yaitu kita pilih ke raster reclass, kemudian pilih yang reclassify ini. Nah, di sini untuk input rasternya, kita pilih yang slope thin, kemudian kita pilih ke classify. Untuk kelasnya, itu kita pilih yang 7, kemudian untuk metodenya itu kita pilih yang manual, dan untuk break values-nya itu kita sesuaikan dengan klasifikasi Van Sweden, yaitu nah, untuk yang nilai terakhir atau nilai tertinggi, itu kita menggunakan data maksimum. Tapi kalau untuk maksimumnya itu kurang dari 140, maka kita bisa menuliskan dengan 141. Nah, ini itu 141. Nah, seperti ini. Jadi, untuk klasifikasinya itu ada 2, 7, 15, 30, 70, 140, sama 141. Kemudian kita, oke. Lalu, oke. Nah, seperti itu. Jadi nanti di sini akan muncul di sini. Itu. Selanjutnya yaitu kita akan mengubah raster to polygon, yaitu kembali lagi ke R toolbox. Di sini itu kita pilih yang conversion tools ini. Kemudian pilih yang from raster dan pilih yang raster to polygon. Untuk input rasternya kita pilih yang reclass. Kemudian kita oke. Selanjutnya yaitu kita akan membuat luasan area, yaitu dengan klik kanan di layers raster di class, kita klik kanan, kemudian kita pilih yang open attribute table. Nah, di sini kita pilih yang add field, kita membuat untuk tabel luas, jadi kita tuliskan luas. Untuk tipenya itu kita pilih yang float. Kemudian kita oke. Nah, kita pilih yang kolom luas ini, klik kanan, kemudian ke calculate geometry. Di sini untuk propertinya itu kita pilih yang area. Terus untuk koordinat sistemnya kita pastikan yaitu WGS 1984, GTM Zone 49S. Kemudian untuk unitsnya itu kita pakai yang square meters. Kita oke. Untuk ini tampilnya kita bisa close saja. Kemudian kita uncheck list untuk layersnya. Kita sisakan yaitu raster dari kelas saja. Kita uncheck list. Nah, nanti hasilnya akan terlihat seperti ini. Selanjutnya, kita akan mengeliminasi area yang berukuran kecil, yaitu dengan pilih di sini, yaitu identify. Jadi kita pilih dulu area yang ingin kita eliminasi. Misalkan ini. Nah, di sini kita klik. Nah, di sini itu kan muncul untuk angka luasannya. Kita bisa klik kanan, kemudian kita copy. Terus kita close. Kemudian di layers, kita pilih yang raster class, kemudian klik kanan, dan pilih yang open attribute table. Di tabel option ini, itu kita pilih yang select by attributes. Nah, di sini kita bisa pilih yang luas, klik 2 kali, kemudian pilih yang kurang dari sama dengan, spasi, kita paste angka yang tadi kita udah copy. Nah, di sini kita bisa hapus angka yang berada di belakang koma. Kita hapus, kemudian kita apply. Seperti itu. Nah, untuk tabelnya ini kita bisa close. Seperti itu.
Selanjutnya kita beralih ke Art Toolbox lagi. Di sini kita pilih yang Data Management Tools. Kemudian kita pilih yang Generalization. Kemudian pilih yang Eliminate. Nah, untuk input layarnya, itu kita pilih yang Raster Reclass. Kemudian untuk outputnya, itu kita pilih folder dulu di sini. Kemudian kita beri nama, yaitu Polygon Eliminate. Kalau udah, kita save. Dan oke. Selanjutnya, untuk melihat hasil yang telah kita eliminasi, itu kita bisa pilih ke Clear Selected Features. Nah, seperti ini. Selanjutnya, yaitu kita akan memperhalus polygon. Yaitu caranya dengan pilih ke Art Toolbox lagi. Di sini, itu kita pilih yang Cartography Tools. Kemudian, pilih yang Generalization. Kemudian, pilih yang Smooth Polygon. Nah, untuk features-nya, untuk input features-nya, kita pilih yang polygon, yang kita pilih yang polygon eliminate. Untuk smoothing algoritmnya ini, itu kita pilih yang Bezier interpolation. Kemudian, kalau sudah kita oke. Selanjutnya, ini cukup membutuhkan waktu yang agak lama untuk loading smoothingnya. Kita tunggu dulu. Selanjutnya, kita akan mengubah warna sesuai dengan klasifikasi Van Zuyden, yaitu sebelumnya kita men-uncheck list untuk layer stress dari kelas ini, dan polygon eliminate. Setelah itu, kita klik kanan untuk layer polygon yang smooth, kemudian kita pilih ke properties. Selanjutnya, di layer properties ini, kita pilih ke symbology, lalu ke kategoris. Nah, untuk value field-nya, itu kita pilih yang grid code, kemudian kita add all values. Di sini udah muncul untuk warna-warna klasifikasinya nantinya. Kita akan ubah warnanya. Untuk klasifikasi yang sama, itu kita klik 2 kali untuk mengubah warnanya. Nah, untuk kelas 1, itu kita ganti untuk warna leaf green. Kemudian untuk outline color-nya, kita no color. Terus, oke. Kemudian yang kelas 2, itu kita ganti warna dengan peridot green. Untuk kelas 3, yaitu dengan warna solar yellow. Untuk kelas 4, yaitu dengan warna electron gold. Setelah itu, kita oke, lalu apply. Lalu oke. Nah, nanti akan seperti ini hasilnya. Ini untuk warna sesuai dengan klasifikasi yang kita buat berdasarkan Van Zuyden. Selanjutnya, kita akan memotong area berdasarkan data administrasi, yaitu dengan cara kita pilih di sini, yaitu list by drawing order di sini. Kemudian kita pindahkan untuk layar sebatas administrasi ini, itu ke paling atas. Nah, di sini. Kemudian, kita checklist, dan kita pilih untuk simbol warnanya ini. Nah, di sini kita ubah untuk fill color-nya, itu no color, kemudian outline color-nya kita pilih yang warna merah, dan outline width-nya, itu ketebalannya kita pilih 2. Selanjutnya, kita pilih OK. Nah, selanjutnya untuk memotong areanya, kita bisa pilih ke Geoprocessing, kemudian pilih yang Clip. Untuk input features-nya, kita pilih yang Polygon Eliminate Smooth. Kemudian untuk Clip features-nya, kita pilih yang batas administrasi. Untuk output feature class-nya, kita simpan ini dengan nama kemiringan lereng. Kemudian kita save, lalu oke. Selanjutnya, kita akan memberi warna untuk area yang sudah kita klip, yaitu caranya dengan klik kanan pada layers kemiringan lereng, kemudian kita pilih ke properties, kemudian simbology ke kategoris, kemudian ke import.
Nah, di import sini untuk layernya kita ubah yaitu menjadi polygon smooth. Kemudian kita oke. Nah, untuk value field-nya kita pastikan untuk grid code. Kemudian kita oke. Kemudian kita oke. Untuk melihat hasilnya, itu kita bisa unchecklist untuk polygon eliminate smooth-nya. Nanti itu hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya, yaitu kita akan membuat penampang sayatannya. Sebelumnya, kita akan checklist dulu untuk layer batas administrasi dan layer bin. Nah, selanjutnya kita pilih ke 3D Analysis, kemudian ke Options. Nah, di option ini, kita klik folder, kemudian kita pilih ke New Folder. Nah, di sini kita beri nama sayatan. Selanjutnya, kita klik untuk folder sayatannya ini, kemudian kita oke, kemudian oke. Nah, setelah itu kita bisa membuat sayatannya, yaitu kita dengan klik di sini, yaitu interpolate line. Kita akan membuat sayatan, yaitu dengan tegak lurus sesuai dengan konturnya. Kita bisa tarik, misalnya yaitu dari sini, kita tarik sampai sini. Kalau udah, itu kita bisa klik 2 kali, seperti ini. Nah, untuk melihat hasil kemiringan lereng sayatannya, itu kita bisa pilih, yaitu di sini, ada profile graph. Nah, untuk hasilnya itu nanti terlihat seperti ini. Kita bisa close saja. Selanjutnya, yaitu untuk layersnya, kita checklist yang kemiringan lereng, kemudian kita unchecklist untuk batas administrasi dan layer stem. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya, yaitu kita akan membuat data frame baru, yaitu dengan pilih di insert, kemudian ke data frame. Nah, di sini kita ke bawah, dan di situ kita klik kanan untuk new data frame ini, kemudian ke properties. Selanjutnya kita atur untuk koordinatnya, kita klik, kemudian kita oke. Setelah udah, itu kita klik kanan lagi untuk new data frame, kemudian ke add data. Nah, di sini itu kita masuk ke folder sayatan ini, kemudian kita pilih PG1, kemudian kita add. Kemudian kita klik kanan untuk PG1 ini, kemudian kita ke open attribute tabel, ke tabel options, kemudian kita ke export. Nah, di export ini, itu kita pilih folder yang sayatan. Nah, di folder sayatan ini, kita beri nama tabel. Kemudian tipenya itu kita pilih yang di base table. Kemudian kita save. Kemudian kita oke. Kemudian kita bisa close saja. Kemudian kita bisa beralih ke tabel ini. Kita bisa klik kanan, kemudian ke display X, Y data. Nah, untuk X field-nya itu kita ganti Z. Kemudian untuk Y field-nya kita ganti, maaf kebalik, untuk X field-nya itu kita ganti M. Dan Y field-nya itu kita ganti Z. Nah, kemudian kita pastikan juga untuk koordinat sistemnya itu bisa WGS 198449S. Kalau belum, itu kita bisa pilih edit, lalu kita atur. Selanjutnya, kita bisa oke aja. Selanjutnya, untuk tabel events ini, itu kita bisa mengubah dari titik-titik sayatan ini menjadi garis. Yaitu caranya kita beralih ke Art Toolbox, kemudian kita pilih ke Data Management Tools, kemudian ke Features, lalu pilih yang Points to Line. Nah, di sini untuk input features-nya, itu kita pilih yang tabel events. Kemudian untuk output feature class-nya, itu kita pilih folder di folder yang sayatan tadi. Untuk timnya, itu kita bisa ketik sayatan. Selanjutnya, kita save, lalu kita oke. Nah, kalau udah, sebentar. Nah, selanjutnya untuk membuat layout itu sebelumnya, kita bisa unchecklist untuk di tabel event sama PG1.
Kemudian kita klik kanan di sayatan, lalu zoom to layer. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa beralih ke layout view di sini. Nanti tampilannya itu kan akan seperti ini. Kita bisa klik ini. Ini untuk layout di Camland, itu kita bisa tarik ke sini. Nah, kita taruh di sebelah atas untuk Camlandnya. Untuk penampang sayatannya, itu kita bisa tarik ke sini. Kita sesuaikan aja. Ini. Selanjutnya, kita bisa untuk mengatur skala pada peta kemiringan lereng dan penampang sayatannya. Hmm. Jadi, kita bisa klik kanan, kemudian ke zoom to layer. Jadi, di sini, itu kita bulatkan untuk nilai skalanya. Kita ganti jadi 0. Nah, di sini kan skalanya 115.000. Jadi, untuk penampangnya, itu kita juga klik aja, kemudian kita sesuaikan juga skalanya, yaitu 115.000. Nah, seperti ini. Kemudian, kita bisa klik pada penampang sayatan, kemudian kita klik kanan, kemudian ke properties. Di properties ini, kita bisa pilih grids, kemudian ke new grid. Nah, di sini kita pilih yang measure grid, kemudian next. Kemudian untuk appearance-nya, itu kita bisa pilih tick marks, labels only, yang labels only. Kemudian kita next, next. Kemudian finish. Nah, setelah itu kita bisa pilih ke properties, ke access. Nah, di sini kita hanya checklist untuk left dan bottom. Jadi kita unchecklist untuk top dan right-nya. Di sini juga sama. Kemudian kita ke labels. Di labels itu juga hanya left dan bottom yang kita checklist. Kemudian untuk ini label orientation-nya, itu yang kita checklist hanya left aja. Jadi unchecklist untuk right. Kemudian untuk font kita ubah juga menjadi Times New Roman. Kemudian size-nya itu kita ubah ke 10. Kemudian kita ke additional properties. Di sini itu kita pilih yang Times New Roman juga. Size-nya juga sama, 10. Kemudian kita ke number format. Di number format ini, untuk rounding-nya, itu kita pilih yang angkanya kita jadi 0. Seperti ini. Selanjutnya, kalau udah jadi 0, kita oke aja. Habis itu kita oke. Kemudian untuk di lines-nya, ini kita pastikan untuk do not show lines or ticks. Kemudian kita oke aja. Kemudian kita apply. Kemudian kita oke. Nah, nanti hasil yang akan muncul itu seperti ini. Kemudian kita perlu untuk mengatur penampang sayatannya ini agar berada di pojok kiri bawah, yaitu nantinya ketemu dengan X dan Y-nya itu sama-sama berada di 0 gitu. Nah, caranya yaitu kita kan bisa pakai pen ini, kemudian kita sesuaikan tarik ke sini. Nah, karena di sini itu kalau kita tarik-tarik ke sini itu kan belum ketemu 0 sama 0-nya nih. Itu kita bisa untuk mengubah intervalnya ini, interval untuk X dan Y-nya. Gimana caranya? Itu kita caranya yaitu kita klik kanan di layout yang penampang sayatan ini. Terus klik kanan, kemudian ke properties. Nah, di properties ini itu kita pilih yang properties, kemudian yang interval. Nah, untuk intervalnya itu kita bisa ubah di sini, kita bisa ubah ke jarak 2000 aja untuk X dan Y. Sama-sama kita ubah ya. Kemudian kita apply, oke, apply, oke. Nah, nanti hasilnya seperti ini, intervalnya akan berubah. Maaf, bentar-bentar. Ikut ketarik. Kita kalau mau mengubah ini posisinya, itu bisa menggunakan ini, pen. Jadi kita tarik aja, set, set. Nah, ini kan ketemu nih, 0 dan 0 pada X dan Y-nya. Kita sesuaikan aja seperti ini. Pokoknya sampai di kiri pojok bawah, sampai ketemu 0 dan 0 pada X dan Y-nya. Kemudian kita akan mengubah warna untuk sayatannya ini. Itu kita bisa ini, di layer sini. Itu kita klik 2 kali.
Kemudian kita ubah menjadi warna hitam seperti ini. Kemudian kita oke. Nah, hasilnya itu nanti seperti ini. Kita bisa ini kan ini berubah nih posisinya. Itu kita bisa ubah juga. Set, maaf. Nah, kita pasin aja dia berada di tengah seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membuat eh, keterangan untuk A dan B pada tarikan sayatan ini. Caranya yaitu kita bisa pilih ke teks. Teksnya mana ya? Oke, maaf. Jadi teksnya itu ada di sini. Maaf tadi ketutup buat ini zoomnya tadi ketutupan jadi nggak kelihatan. Jadi kita bisa bikin keterangan dengan cara pilih teks. Hmm, kita klik ini, kemudian taruh aja di sini misalkan. Kemudian kita bisa tuliskan untuk A di sini. Kemudian klik dua kali, klik kanan, maaf, klik ini teksnya. Selanjutnya itu kita bisa klik teksnya ini. Jadi di sini itu kita bisa ubah fontnya dan simbol. Nah, di sini kita bisa ganti Times New Roman. Kemudian size-nya 10, lalu kita bold. Kemudian kita oke. Oke. Nah, ini kita atur aja posisinya nanti. Kemudian kita bisa copy, kemudian yes, kemudian paste. Kemudian kita bisa buat di sini itu untuk huruf B. Maksudnya artiannya tuh A sama B itu kan tarikan sayatannya tadi gitu. Oke, sini. Ini kita bisa posisiin aja yang bagus. Enaknya gimana? Seperti ini. Selanjutnya, itu kita bisa bikin untuk keterangan di peta campingnya juga di atas ini. Itu kan. Itu kita bisa copy aja juga. Bisa copy dan hasilnya kan seperti ini. Kita bisa rapiin dulu sebentar. Nah, kemudian kita bisa bikin untuk judulnya. Nah, untuk judulnya yaitu ini kita bisa copy juga. Nah, di sini itu kita bisa tuliskan yaitu penantang sayatan A, kemudian skala 1, banding skala yang tadi kita buat itu berapa? 115.000. Kemudian eh, kita bisa posisi ini itu berada di tengah. Kemudian change symbol. Size-nya kita besarin jadi 12. Kemudian kita oke. Kemudian kita apply. Oke. Terus kita atur aja agar di tengah. Nah, ini hasilnya udah jadi seperti ini. Kemudian kita jangan lupa untuk save sama biasa. Aku file, kemudian save as. Di sini, kemudian save. Nah, hasilnya akan seperti ini. Sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.